1200-25 di sini akan mempresentasikan untuk berkelanjutan dari kelompok 14 sama kelompok 25. Untuk kelompok 14 di sini membahas mengenai pendahuluan sistem radiologi yaitu radiografi. Yang pertama, kita akan mengenal mengenai radiografi, di mana radiografi itu sendiri adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi. Nah, di mana objek tiga dimensinya itu berupa pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor yang sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Kemudian sumber radiasinya itu berupa tabung sinar X yang berupa titik kecil, dan sinar X ini dihasilkan dari titik tersebut menyebar secara divergen dan meluas, serta intensinya berkurang seiring jarak dari sumbernya. Lalu untuk radiografi ini adalah menghasilkan perbesaran dari objek yang disinari, di mana dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Selama radiasi dilakukan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi karena atenuasi dari jaringan itu berbeda-beda. Lalu di sini terdapat rumus untuk geometri pencitraan transmisi, dan perbesarannya itu adalah berupa nilai perbandingan dari panjang gambar dengan panjang objek asli. Perbesaran dalam radiografi ini lebih besar dari 1, namun tetap mendekati 1 jika objeknya relatif datar. Lalu jarak objeknya akan mendekati 0. Faktor yang menyebabkan pembesaran ini adalah perubahan pada setiap bidang yang tegak lurus terhadap sumbu sinar X pada tubuh pasien. Lalu untuk ilustrasi pencitraannya dapat dilihat dalam gambar berikut, di mana pasien akan berbaring di antara tabung sinar X dan sistem detektornya. Lalu pada setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi di detektor. Ini adalah contoh dari pencitraan sinar X pada tulang belakang, di mana kerapatan di setiap titik dalam gambar atau dalam variabel kita tunjukkan dengan huruf C, mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar, di mana skala abu-abu ini di bawah titik merah pada C sesuai dengan pelemahan berkas di sepanjang garis. Lalu pada pencitraan sinar X atau radiografi ini memiliki titik fokus yang sangat kecil, tapi sebenarnya bukan merupakan titik fokus yang sebenarnya, karena itulah menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran dan pengaburan. Berikut adalah ilustrasi untuk pembesarannya, disertai dengan rumusnya. Lalu untuk jenis-jenisnya ini berikut membahas mengenai radiografi film layar atau detektornya, di mana ini mendominasi banyak bidang radiologi pada abad ke-20 dan digunakan secara rutin pada modalitas digital lain seperti CT dan MRI, dan masih terdapat dalam pengarsipan dan komunikasi gambar serta masih dikembangkan. Ini adalah contoh dari detektornya bagaimana diilustrasikan gambar dua dimensi. Ini sendiri adalah diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dari detektor sinar X. Lalu di sini adalah mikrograf, di mana itu adalah layar penguat berasal dari layar penguat fosfor dan dipasangkan pada dasar plastik. Ini adalah lapisan emulsi yang ditampilkan berupa butiran individu dari perak halida yang terdapat dalam lapisan gelatin. Untuk layarnya digunakan agar meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X. Ini adalah bagaimana cara kerja foton menumbuk pada layar detektor. Nah, untuk filternya ini adalah filter plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak.
sebesar 95% AGBR dan juga 15% AGL dalam gelas dan dengan bentuk untuk memperluas permukaan dan efisiensi tangkapan cahaya. Lalu untuk proses filmingnya, ini dikembangkan dalam redaman kimia berair yang mengandung zat reduksi, disebut zat pengembang, berupa atom logam pada pusat gambar laten, bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran reduksi, sehingga muncul sebagai bintik hitam pada film. Lalu setelah melewati developer, akan dilakukan perendaman pada larutan oksidasi encer yang disebut berupa perak halida terlarut, lalu dengan dilapisi lapisan emulsi yang tidak sensitif terhadap radiasi. Lalu setelah itu akan dibilas dengan air dan menghilangkan sisa pengembang dari fixer atau fixator, dikeringkan sehingga pada cahaya tampak emulsi film akan bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan dan tampak lebih gelap pada mata manusia akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Berikut adalah kurva karakteristiknya dalam film yang ditampilkan, di mana yang menunjukkan kurva H dan D setelah Hartle dan Driffield ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Dua kurva yang ditampilkan ini, yang satu adalah untuk sistem yang lebih sensitif dan yang satunya adalah dengan sistem yang sensitivitasnya lebih rendah, di mana kecepatan sistem layar film berkaitan dengan beberapa banyak pencahayaan yang diperlukan untuk menghasilkan OD tertentu, biasanya berupa OD 1 dasar. Lalu karena kurva A ini lebih sensitif, maka dia memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD. Filmnya akan lebih cepat daripada kurva yang B. Nah, karena kurva B ini kurang sensitif, maka dia memiliki kemiringan yang lebih rendah dan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah juga karena lintang pencahayaannya lebih luas. Lalu setelah radiografi umum, kita akan membahas mengenai computed radiografi yang diperkenalkan pada 1970-an dan digunakan mulai akhir 1980-an secara luas. Di mana langkah-langkah membaca computed radiografi ini digunakan pelat pencitraan yang ditranslasikan secara vertikal ke arah Y oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal atau ke arah sumbu X dengan sinar laser yang panjang gelombangnya adalah 700. Sinar laser ini akan merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak akan dipancarkan dari penyimpanan fosfor saat elektron turun ke kondisi dasarnya atau dieksitasi. Cahaya yang dipancarkan ini adalah pendaran dari fotostimulasi yang dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik. Lalu akan menghasilkan sinyal elektronik yang kemudian dikonversikan menjadi sinyal jauh menjadi nilai piksel untuk setiap spasial lokasi. Keluarkan pada cahaya putih akan menghapus perangkap dan mencitrakan kembali ke aset yang siap digunakan, di mana pelatnya berupa memerlukan sinyal analog tetapi bisa dibaca dengan elektronik digital. Nah, untuk cara kerjanya tadi, saya dilepaskan dari pelat pencitraan, kemudian dipancarkan dari layar, kemudian distimulasi oleh cahaya pada gelombang merah, dan dilakukan penyimpanan. Untuk pelatnya ini berupa 85% BFDR dan 15% BAI yang diaktifkan dengan sejumlah kecil birofilm, di mana layar computed radiografi ini bersifat amorf dan terdapat kristal barium fluorohalida kecil yang disatukan oleh pengikat inert.
Ini adalah kurva panjang gelombang sinar lasernya, di mana untuk channel laser merah ini memiliki panjang sekitar 600 hingga 700 nanometer, sedangkan untuk sinar biru ini 400 hingga 450 nanometer. Di sini adalah bagaimana gelombang cahaya itu bertumbukan dengan materi dari radiografi komputer, radiografi filmnya. Lalu selama pemaparan, sinar X ini diserap dalam fosfor penyimpanan dan beberapa elektron berada pada pita korek. Jangan pusat F atau inti dari atom F tadi, dan tinggi dan tetap berada di sana sampai beberapa menit. Kemudian materi selanjutnya, di mana ini adalah subbab 7.4 sampai 7.6 yang membahas mengenai generator sinar X. Menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X dengan daya listrik setara 480 volt. Lalu pada generator sinar X ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi peristiwa pemancarannya, di mana yang pertama adalah induksi elektromagnetik dan juga transformasi tegangan. Untuk induksi elektromagnetik ini berupa fenomena di mana medan magnet yang berubah diinduksi pada konduktor yang bergerak. Ini adalah contoh bagaimana medan magnet dan arahnya digambarkan dalam ilustrasi dua dimensi. Prinsip induksi elektromagnetik ini diilustrasikan di mana pada kumparan konduktor kawat medan magnet bergerak dan arah arusnya bergantung pada arah gerakan medan magnet. Penciptaan medan magnet pada kumparan konduktor ini memiliki polaritas dan kekuatan medan magnet yang ditentukan oleh amplitudo dan arah arus. Lalu untuk transformasi adalah putaran kawat yang memperkuat medan magnet yang tidak terpengaruh oleh isolasi listrik dan menembus inti besi, di mana medan magnet dalam inti akan berubah-ubah menginduksi tegangan pada belitan sekunder atau lilitan sekunder yang besarnya diperkuat oleh jumlah lilitan kawat. Maka besar medan magnet ini sebanding dengan N lilitan kawat. Tegangannya diinduksi pada belitan kedua yang sebanding pada belitan primer, sehingga rasionya adalah pada persamaan ini dinyatakan dengan hukum transformator. Selanjutnya akan kita sebut jadi istilah yang lebih singkat, yaitu trafo, di mana trafo ini terdiri dari inti besi, rangkaian lilitan primer dan sekunder. Arus AC yang mengalir melalui lilitan primer menghasilkan medan magnet yang berubah, menembus inti dan menginduksi muatan di arus AC pada lilitan sekunder. Lalu induksinya ini dimediasi oleh penahan medan magnet dalam inti besi dengan permeabilitasnya melalui isolasi kawat. Ini adalah diagram untuk konsol operatornya, di mana menunjukkan komponen generator sinar X dasar sebagian besar sistem sekarang dikontrol oleh mengenai generator komponen modular dan generator frekuensi tegangan tinggi di mengisi kapasitor tegangan. Selama pemaparan ketika sirkuit sinar X diberi energi, maka arus tabung akan dijaga agar nilainya
arusnya, menjaga arus filamen yang terdapat, maksud saya yang tepat dengan mengirimkan pulsa pemicu ke sirkuit filamen. Dan tegangan tabung ini dijaga juga secara konstan oleh sirkuit pengendali tegangan yang mengirimkan sinyal pemicu ke inverter atau pengubah arah arus untuk menjaga pengisian daya kapasitor tegangan tinggi. Nah, ini adalah persamaan untuk lihat tegangannya, di mana tipikalnya untuk berbagai generator sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik ini dengan tiap tegangan 100% untuk generator fase tunggal. Lalu untuk pengatur waktunya ini adalah secara digital, dia memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi dan akurasi secara mikrodetik, tetapi untuk pemaparan sinar X ini bergantung pada jenis pengalihan yang digunakan dalam sistem sinar X. Terdapat juga saklar ini untuk peralihan elektronik pada sisi primer pelaku kenal juga sebagai sistem kontrol radiasi aktual yang masuk pada reseptor gambar, yaitu pada detektor film layar atau digital yang menghentikan produksi sinar X ketika radiasi yang tepat sudah diperoleh. Lalu selanjutnya adalah peringkat daya dan pemuatan dan pendinginan panas. Peringkat daya tabung sinar X adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh generator. Tabung sinar X diagnostik umum dan generator sinar X ini menggunakan 100 kV dan nilai ampere maksimum yang tersedia untuk pemaparan 0,1 second saja. Ini adalah bentuk persamaan yang digunakan sebagai acuan grafik untuk mengukur banyaknya daya yang digunakan. Nah, untuk aplikasi pada seperti contohnya tomografi, komputasi atau CT, dan juga fluoroskopi, generator sinar X berdaya lebih tinggi dengan biasanya 80 hingga 100 kilowatt. Namun, kemampuan daya ini harus disesuaikan dengan kemampuan pengendatan daya titik fokus. Lalu untuk pemuatan panas di sini kita akan menyinggung mengenai unit panas, di mana ini adalah unit terkecil yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendatan energi dan pembuangan energi dari tabung anoda sinar X. Lalu besaran joule ini adalah satuan SI untuk energi, di mana 1 joule disimpan oleh daya 1 watt yang bekerja selama 1 detik. Lalu selanjutnya di sini terdapat juga bagian pemanasan dan pendinginan anoda, di mana ini dilakukan pada CT scan untuk membuatkan energi dalam satuan megajoule pada sumbu vertikal dan waktu dalam menit pada sumbu horizontal. Serangkaian kurva ini diinput dari daya rendah hingga tinggi yang ditentukan kilovolt dan juga miliampere dengan operasi tabung sinar X yang terus-menerus sebagai fungsi waktu. Lalu di sini kita juga akan menyinggung mengenai faktor yang mempengaruhi emisi sinar X, yaitu yang pertama bahan target anodanya, di mana dia dapat mempengaruhi efisiensi produksi radiasi dan stadium dengan paparan keluaran yang secara kasar dibanding dengan nomor atom. Lalu yang kedua juga dia dipengaruhi oleh tegangan tabung, di mana energi maksimum dalam spektrum dan stadium akan mempengaruhi kualitas spektrum keluaran, yaitu efisiensi produksi sinar X secara langsung berhubungan dengan tegangan tabung. Yang ketiga, arus tabung, di mana dia ini jumlahnya sebanding dengan elektron yang mengalir dari katode ke anoda per satuan waktu, sehingga paparan sinar untuk kilovolt dan filtrasi tertentu sebanding dengan arus tabung. Lalu dia juga dipengaruhi oleh penyaringan sinar
di mana dia dalam modifikasi lalu untuk selanjutnya, mohon maaf, agak lama. Kita akan membahas mengenai subbab 7.7 sampai 7.9. Masih membahas mengenai radiografi. Di sini lebih difokuskan pada detektor scintillator dan juga intensifying pada layarnya, di mana scintillator dan intensifying screen adalah komponen penting dalam sistem deteksi sinar X yang memiliki peran dalam mengubah sinar X tak terlihat menjadi cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Lalu untuk layarnya ini dapat berubah layar fosfor yang terbuat dari bahan fosfor dan memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Di mana cara kerjanya ini saat dia mengenai lapisan fosfor, maksud saya sinar X-nya, maka atom-atom dalam fosfor akan tereksitasi dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk foton atau cahaya yang akan kemudian mengenai film sinar X dan menghasilkan gambar. Nah, di sini scintillator itu sendiri berfungsi untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, di mana ini terdiri dari kristal kecil yang disebut fosfor. Lalu ketika sinar X menggunakan scintillator, maka energi sinar X-nya akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Untuk jenisnya sendiri dapat berupa karakternya dapat berbeda-beda karena pengaruh dari kecepatan emisi cahaya dan juga efisiensi konversi. Nah, sedangkan intensifying screen sendiri ini berfungsi untuk memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga dapat mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Dan dia ini terbuat dari lapisan fosfor pula yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Nah, dia akan menangkap cahaya lalu diperkuat cahaya yang ditangkap oleh scintillator oleh intensifying screen ini, maka setelah itu akan dikonversi menjadi gambar oleh detektor digital. Kemudian penggunaan intensifying screen ini bertujuan untuk memperkuat yang sudah saya singgung tadi. Kemudian juga dia juga bertujuan untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien dalam tujuan untuk menghasilkan gambar. Lalu dia juga dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan exposure sehingga dosis radiasi, maksud saya radiasi yang dilakukan atau penyinaran menjadi lebih singkat. Lalu di sini juga kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi sinar X, yang dimana pertama adalah efisiensi penyerapan dalam lapisan fosfor dipengaruhi oleh komposisi fosfor itu sendiri, ketebalan layar, dan juga energi berkas sinar X. Lalu kemudian untuk pengaruh yang kedua, yang kedua ini pengaruh oleh detection efficiency, di mana ini mendefinisikan mengenai seberapa baik detektor sinar X menangkap berkas foton sinar X yang terjadi. Kemudian ketebalan layar juga turut mempengaruhi, di mana lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat akan dapat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Lalu kemudian kita beralih ke efisiensi konversi, merupakan seberapa besar efisien sinyal optik disalurkan oleh scintillator
ke fotodetektornya. Dan bagaimana sinyal tersebut diperkuat diubah menjadi sinyal dalam gambar dengan nilai skala abu-abu atau angka digital, di mana efisiensi konversi ini mencakup transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam ventilator, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk foton diode, efisiensi cahaya di dalam film, efisiensi bidang dalam detektor berpasangan optik, dan yang terakhir adalah penguatan elektronik dan detektor digital. Yang pertama, efisiensi ini dapat dilakukan menggunakan layar yang lebih tebal dengan faktor G-nya lebih besar daripada 1, dan sehingga berkas sinar X dapat dikurangi menjadi 1/G, dan jumlah foton sinar X yang sama akan diserap dalam detektor untuk menghasilkan noise gambar yang sama. Dengan meningkatkan efisiensi konversi ini, maka intensitas sinar X yang diturunkan akan penyerapannya tidak akan berubah, dan jumlah foton yang diserap tidak berkurang, berkurang, sehingga noise gambar pun naik. Lalu untuk mengurangi optical density dan mempertahankan skala abu-abu ini dilakukan dengan satu, meningkatkan konversi efisiensi, di mana ditingkatkan dengan faktor G. Frekuensi sinar X-nya harus dibagi dengan faktor G agar tetap menghasilkan nilai skala abu yang sama. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi penyerapan, di mana diturunkan oleh AEC atau Automatic Exposure Control, dan dikalikan dengan faktor G. Untuk faktor G sebesar 1, sehingga noise quantumnya tidak berubah. Lalu perlu dipertimbangkan juga untuk pemilihan sistem detektor ini dapat berupa basis TFT atau Thin Film Transistor, di mana dia sangat bergantung pada kebutuhan spesifik setiap fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan fitur prinsip kerja, fleksibilitas, biaya awal, operasional, kualitas gambar, efisiensi waktu, dan produktivitas portabilitas dari TFT. Lalu kita akan berlanjut untuk pembahasannya selanjutnya. Isi anti hamburan serta pengurangan dan hamburannya. Nah, pada radiografi film layar tradisional ini berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Yang saya maksud adalah ODI, atau optical density. Lalu untuk detektor radiografinya ini memiliki rentang eksposur yang lebih luas yang memungkinkan konsistensi skala abu pada gambar. Ya, untuk potensinya ini dia dapat meningkatkan dosis serta overexposure. Ini adalah indeks paparan yang disajikan dalam bentuk tabel untuk setiap manufacturer. Terdapat manufacturer Canon, Fuji, Kodak, IDC, Philips, dan juga Siemens. Untuk sistem radiografi digital menghitung EL yang menunjukkan jumlah radiasi mencapai detektor, namun tidak mencerminkan dosis pasien, di mana variasi ini bergantung pada produsen dan juga metode kalibrasi yang digunakan oleh perusahaan, dengan ditentukan oleh standar internasional IEC 62441 yang mengatur penghitungan IL dan EI dan GI, dan memberikan umpan balik pada teknologi tentang apakah exposure itu sudah sesuai atau masih perlu disesuaikan. Nah, yang pertama ini terdapat indeks deviasi atau deviation index untuk mengukur jumlah exposure yang tepat apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini adalah perhitungannya di mana di I 10
dikalikan oleh EI-nya atau exposure index-nya. Lalu di sini terdapat radiografi energi ganda yang merupakan teknik untuk mengurangi noise anatomis dan memisahkan komponen tulang dengan jaringan lunak di sekitarnya melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Nah, sehingga pencitraan dengan informasi yang lebih jelas untuk diagnosis. Nah, dua tingkat X ini digunakan untuk memisahkan komponen tulang dan jaringan tulang di sekitar tulang. Contohnya ini pada radiografi dada atau toraks dengan energi untuk diagnosis yang lebih jelas. Lalu di sini terdapat koefisien dalam linear untuk jaringan lunak tulang dan jadinya. Kemudian radiografi energi tunggal dengan energinya sebesar 120 kV. Lalu yang gambar yang hanya diperoleh pada jaringan lunak kontak diilustrasikan. Yang keempat ini adalah gambar yang memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak. Nah, di sini jelas mengenai radiasi tersebar dan juga hamburan. Karena radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi ini dapat mengurangi kualitas gambar dan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, sehingga menghasilkan sinar X menghasilkan noise dan juga mengurangi kualitas. Dan jumlah radiasi tersebar diukur melalui scatter to primary ratio atau SPR, meningkat seiring dengan bertambahnya volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Untuk mengatasi masalah ini, maka digunakan kisi anti-scatter. Lalu, apa itu kisi anti-scatter? Dia adalah kisi yang berfungsi untuk mengurangi radiasi kemiskinan melewati sementara menyerap radiasi hambur. Ini adalah contoh bagaimana kisi anti-hamburan diilustrasikan dalam gambar dua dimensi. Lalu metode lain yang dapat digunakan untuk mengurangi hamburan selain menggunakan kisi anti hamburan yaitu menggunakan celah udara dan sistem pemindaian slot. Celah udara ini berfungsi untuk meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mamografi. Sebelumnya perlu kita ketahui mengenai mamografi itu sendiri adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi pada payudara, khususnya kanker payudara. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi kanker pada tahap yang lebih dini dan dapat klinisnya ini sangat penting karena sekitar 1 dari 8 wanita mengalami kanker payudara selama masa hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa mamografi ini hanya dapat dilakukan untuk wanita dengan usia 40 tahun ke atas dikarenakan pengaruh oleh kepadatan jaringan dari payudara wanita itu sendiri. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai struktur dari alat mamografi itu sendiri, di mana untuk sumbernya berupa tabung sinar X dan juga dia memiliki filternya. Nah, tabung sinar X pada alat mamografi ini dikonfigurasikan dengan filamen ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 hingga 0,1 mm. Lalu perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional ini adalah energi yang digunakan atau sumber tegangan yang digunakan ini sangat rendah, sekitar 25 sampai 40 kV saja. Dan sirkuit umpan baliknya ini menyesuaikan arus untuk filamen sebagai fungsi kilovolt. Di sini terdapat molybdium sebagai bahan targetnya. Lalu tabung sinar X pada alat mamografi ini memiliki anoda yang dapat berputar sekitar 16 hingga 0 derajat, tergantung pada produsennya atau perusahaan yang menciptakan alat itu. Dan intensitas sinar X yang dipancarkan dari titik fokus juga bervariasi di dalam berkas sinarnya. Nah, untuk pertimbangan titik fokusnya ini difokuskan pada 0,3 hingga 0,4 mm saja untuk mamografi kontak dan 0,1 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran yang dapat mengurangi keburaman geometris sehingga pengapuran mikro dapat diatasi. Nah, di sini terdapat konsekuensi untuk penggunaan titik fokus yang kecil ini dapat
mengurangi arus tabung yang maksimal dan juga memerlukan radiasi yang lebih lama. Lalu di sini untuk port tabung pada mamografi ini berupa filter yang ditambahkan dan berperan penting untuk membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Jendela portnya terbuat dari berilium dengan nomor atom yang rendah, maka ketebalannya akan kecil dan memungkinkan transmisi semua sinar X brand setelah energi terendah. Lalu ditambahkan juga filtrasi tabung sinar X untuk meningkatkan distribusi energi spektrum dengan keluaran mamografi secara selektif, menghilangkan sinar X berenergi terendah. Lalu diperhitungkan juga untuk HPL layernya untuk mamografi ini bernilai 0,3 hingga 0,7 mm pada aluminium. Nah, HPL-nya ini tergantung pada pasangan targetnya, besar tegangan, bahan filter, dan juga ketebalan filter itu sendiri. Pengukurannya ini dilakukan dengan daya kompresi di dalam berkas dan menggunakan lembaran aluminium murni dengan ketebalan hanya 0,1 mm saja. Untuk keluaran tabung dan lajunya ini outputnya berupa ukuran intensitas sinar X yang dinormalisasikan ke miliampere atau titik 100 atau pada jarak tertentu dari sumber. Lalu pada dosisnya ini mamografi menggunakan satuan dosis kerma yaitu miligray dan juga miliampere dan miliradian. Nah, laju keluaran tabungnya ini adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Lalu untuk penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar yang memotong tepat di bagian tengah tepi dinding pada reseptor gambar, sehingga pasien akan terlindungi dari paparan radiasi yang tidak perlu. Pada bagian toraks kan terdapat paru-paru juga, maka itu perlu dilindungi. Lalu kolimasi ini dicapai dengan menggunakan bukaan logam ukuran tetap atau ranah yang dapat disesuaikan. Nah, di sini kita juga akan melanjutkan mengenai pembahasan generator sinar X dan sistem phototimer. Untuk generator sinar X pada mamografi ini seperti generator pada umumnya, namun menggunakan tegangan yang lebih rendah saja dan dikontrol secara otomatis untuk kompensasi muatan ruang. Generator ini memakai frekuensi yang tinggi dan riak tegangan yang rendah dengan respon yang cepat, kalibrasi yang mudah, stabil, dan desain yang kompak. Untuk kontrol exposure otomatis ini berfungsi sebagai Nah, ini dia mengontrol paparan sinar X dengan menggunakan sensor radiasi, penguat muatan untuk membanding tegangan. Di mana di sini juga membahas mengenai algoritma phototimer untuk mempertimbangkan beberapa variabel seperti ketebalan payudara, pengaturan phototimer pada konsol, tegangan, pemilihan anoda, dan filter untuk menentukan teknik terbaik. Lalu pada kontrol exposure otomatis ini perlu diperhatikan mengenai pengaturan energinya, pengatur waktu cadangan, dan juga akurasi phototimernya. Nah, untuk memilih kombinasi energi dan juga target filternya ini menggunakan phototiming dan energi yang tepat pada waktu pencahayaan yang optimal itu hanya sekitar setengah hingga 2 detik saja untuk mencapai optimal density atau SNR yang diinginkan. Ini adalah tabel yang menunjukkan mengenai energi yang direkomendasikan dan posisinya sesuai dengan ketebalan jaringan payudara yang akan dimamografikan. Kemudian di sini kita akan melanjutkan ke bagian kompresi radiasi terang dan pembesarannya. Kompresi ini bertujuan untuk mengurangi tumbang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Nah, sehingga dia dapat mengurangi radiasi hamburan, mengurangi penghamburan geometri anatomi, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara, dan efek yang didapat ini dia dapat mendapat ketebalan jaringan yang seragam dan memberikan kontras yang lebih tinggi dalam pemrosesan. Lalu untuk selanjutnya ini adalah tabel yang menjadikan mengenai teknik chart untuk digital mamografi dengan sistem selenium detektor sensor 50 besar dan
92-50% adipose composition. Lalu kompresi umum ini biasanya dilakukan dengan mengurangi ketebalan payudara sehingga radiasi hamburan dan juga dosis radiasi serta waktu paparannya menjadi lebih kecil dan menyebarkan anatomi yang tumpang tindih. Untuk kompresi titik B ini pada area yang mencurigakan, dia akan memisahkan jaringan payudara di area terlokalisasi untuk deteksi yang lebih detail. Dan hasil kompresinya ini akan ditemukan titik yang mencurigakan sehingga mengkonfirmasi tidak adanya massa atau distorsi. Kemudian di sini ada dayung kompresi titik serta bagaimana cara dioperasikannya. Di sini kita juga disajikan untuk faktor degradasi kontrasnya yang dapat dihitung dengan rumus yang dapat dilihat pada layar. Lalu untuk radiasi tersebar dari jaringan anti hamburannya ini juga dapat dilihat pada layar persamaannya. Ini adalah bagaimana kurva untuk hamburan sinar X pada citra payudara diilustrasikan dengan rasio SPR pada sumbu Y dan juga diameter payudara pada sumbu X. Lalu teknik pembesarannya ini dilakukan dengan meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikrofalsifikasi, sehingga didapatkan peningkatan resolusi efektif dengan faktor pembesaran, pengurangan noise gambar relatif terhadap objek, pengurangan radiasi yang tersebar. Lalu titik fokus ini membatasi arus tabung hanya sekitar 25 mA dan waktu paparannya hanya 4 detik. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yang membahas mengenai film kaset dan juga film processingnya. Untuk film layar pada mamografi ini didesain dengan kaset yang layarnya diintensifkan pada film cahaya sehingga sebagian besar terbuat dari karbon dengan atenuasi yang rendah. Dia dipilih dengan langkah-langkah mempertimbangkan resolusi spasial, kecepatan fotografi, umur layar, desain kaset, warna dasar film, karakteristik kontras film, preferensi ahli radiologi, dan juga biaya yang dikeluarkan. Untuk prosesnya ini yang pertama dilakukan perekaman. Biasanya film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi dan ketika dipaparkan dengan sinar X, dia akan memancarkan cahaya yang menghidupi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Dan dia juga bervariasi intensitasnya sehingga terdapat variasi juga pada jumlah butiran yang terinduksi per areanya. Setelah direkam, maka film akan diproses dengan diredam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar yang rata. Lalu di sini juga terdapat respons film, sensitometri, dan juga kontrol kualitasnya yang disajikan dalam bentuk kurva hubungan kurva H dan D. Untuk kondisi penayangan filmnya ini sangat penting agar informasi pada film dapat divisualisasikan dengan baik oleh radiolog. Lalu untuk variabilitas respon kontras layar film ini menunjukkan perbedaan densitas film yang dihasilkan oleh variasi kontras, dan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi anatomi pasien. Ditampilkan pada film melalui kurva karakteristiknya, dan kontras terbaik ini terjadi pada LDF film yang eksposurnya sesuai dengan bagian paling curam. Ini pada bentuk kurva ditunjukkan seperti ini. Lalu mamografi juga sudah memiliki teknologi digital di mana detektor filmnya ini berupa perangkat yang menangkap gambar dengan sangat baik. Nah, untuk maksud saya mamografi digital ini untuk memprosesnya itu memiliki maksud saya untuk yang digital ini dia memiliki pemrosesan yang lintangnya lebih lebar dan sinyal digital yang proporsional. Seperti ini untuk bentuk pemrosesannya.
Lalu di sini juga terdapat deteksi perbantuan komputernya, sistem diagnosis berbantuan komputer, dan computer assisted diagnostic system, serta sistem biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi rasi payudara dalam 3 dimensi. Ini untuk tempat dan juga detektornya. Lalu di sini tomosintesis digital payudara menunjukkan dosis ganja rata-ratanya adalah 15 akuisisi gambar, yaitu sekitar 2 mg. Ini untuk contoh bentuk potongan dari tomosintesis payudara untuk pasien. Lalu untuk desimetrinya ini dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Dan faktor berikut adalah yang mempengaruhi dosisnya, di mana terdapat kecepatan reseptornya, film OD, tingkat SNR, ketebalan jaringan, serta energi. Lanjut untuk subbab 8.7 sampai 9.2. Untuk regulasi mamografi ini bertujuan sebagai deteksi dini pada kanker payudara, mencegah payudara, dan juga evaluasi pertumbuhan atau perubahan pada payudara, maksudnya sel kanker pada payudara termasuk hasil perawatan tubuh sebelumnya. Kemudian mamografi ini diklasifikasikan menjadi screening, diagnostik, dan juga khusus. Lalu prosedur pemindaiannya ini yang pertama dilakukan persiapan, pemindaian, serta pembacaan hasil oleh radiolog. Untuk standar teknisnya di sini memperhatikan resolusi gambar untuk memastikan detail kecil, kontras untuk melihat perbedaan antara jaringan normal dan abnormal, dosis radiasi untuk meminimalisir paparannya kepada pasien, dan kualitas gambar untuk mencegah artefak yang mengganggu interpretasi gambar dalam diagnosis oleh radiolog. Lalu pada peralatan mamografi diklasifikasikan lagi menjadi mamografi analog, karena dia menggunakan film untuk mengambil gambar. Lalu mamografi digital ini menggunakan sensor digital, dan mamografi 3 dimensi untuk mengambil gambar 3 dimensi. Lalu untuk radiografer mamografi ini dia juga memiliki persyaratan kualifikasi personelnya, di mana teknisinya ini harus mempunyai sertifikasi dan pelatihan khusus. Radiolognya harus mempunyai spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi, dan ini juga dokter harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam diagnosis dan perawatan kanker. Lalu untuk protokol keselamatannya ini harus diperhatikan mengenai proteksi radiasi, di mana dia harus mencegah paparan yang berlebih dengan dosis yang rendah. Keselamatan pasien harus dipertimbangkan dengan memastikan adanya keamanannya selama proses pemindaian, kerahasiaan dengan menghormati privasi dan juga informasi pasien, serta konsultasi untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan potensi resikonya. Kemudian di sini juga terdapat pengenalan Phantom akreditasi mamografi, yang dimana ini adalah alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Ya, alat ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi yang berlaku. Untuk tujuan dan manfaatnya ini dapat dilakukan standarisasi kualitas, sehingga akreditasi memastikan bahwa sistem mamografinya memenuhi standar, evaluasi berkala agar alat yang digunakan juga tetap akurat, kemudian peningkatan akurasi diagnostik apabila terdapat alat yang kurang dalam kalibrasinya. Lalu komponen utama Phantomnya itu antara lain Phantom jaringan, mikrokalkulasi, dan juga vibrobendural. Untuk evaluasi gambarnya ini dilakukan dengan yang pertama yaitu pemindaian Phantom, analisis gambar, dan perbandingan dengan standar yang seharusnya. Lalu kriteria penilaian kualitas gambarnya ini didasarkan pada pertimbangan ketajaman, kontras, dan noise. Untuk prosedurnya ini yang pertama dilakukan pemilihan Phantom, pemindaian Phantom, analisis gambar, dan juga dokumentasi hasil. Sedangkan untuk interpretasi hasil pengujian ini harus dipertimbangkan bahwa gambar haruslah bersih, berfungsi dengan baik, dan sesuai standar.
Kemudian untuk aplikasi akreditasi Phantom dalam praktik mamografi di sini harus dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kredibilitas, dan diagnosis yang lebih akurat. Kemudian selanjutnya adalah fungsionalitas fluoroskopi, di mana teknik pencitraan ini menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar yang real time. Biasanya dilakukan pada organ dengan jaringan yang bergerak cepat, seperti jantung dan sistem pencernaan. Lalu bagaimana fluoroskopi tersebut bekerja? Nah, dia ini memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh, dan sinar X akan melewati tubuh serta terdeteksi oleh image intensifier. Pada medis, dia diaplikasikan untuk angiografi, gastrointestinal, dan juga ortopedi dalam membantu dokter mendiagnosis dan mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian untuk fluoroskopi ini pertimbangan keselamatannya yaitu meminimalkan paparan radiasi pada pasien dan staf medis dengan menggunakan teknik yang tepat dan pelindung. Bagaimana fluoroskopi ini bekerja? Maka dia bekerja dengan prinsip di mana sumber sinar X akan dipancarkan dan melewati tubuh pasien, kemudian cahaya oleh image intensifier dan diubah menjadi gambar elektronik yang ditampilkan pada layar monitor. Untuk aplikasinya tadi sudah saya sempat singgung, yaitu angiografi, di mana dia dapat dilakukan untuk melihat pembuluh darah dan mendiagnosis penyakit jantung serta pada masalah pada pembuluh darah. Lalu gastrointestinal ini dilakukan dengan maksudnya dilakukan untuk menilai bagaimana esophagus, lambung, dan usus halus orang ini dapat bekerja seperti semestinya. Lalu pada ortopedi, dia ini dapat digunakan dalam menilai tulang dan sendi dalam membantu prosedur operasi untuk penyembuhan patah tulang. Pada fluoroskopi ini dia memiliki keuntungan di mana karena dia ini berupa pencitraan yang real time, maka prosedurnya ini minim sekali untuk invasif, sehingga risiko komplikasi dan waktu pemulihannya lebih cepat. Untuk ketepatannya pun juga sangat tinggi karena memberikan citra detail yang tinggi. Kemudian pertimbangan keselamatannya ini, dia haruslah memiliki paparan sinar X dan teknik yang tepat. Paparannya tidak berlebihan dan juga staf medis harus sadar akan kualifikasi serta sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan. Nah, untuk fluoroskopi ini sejauh ini dia sudah terdapat fluoroskopi digital dan juga 3D serta fluoroskopi mobile. Pada masa depan ini fluoroskopi bisa saja kita gunakan untuk digabungkan dengan artificial intelligence. Lalu ini untuk rantai komponen fluoroskopinya ini, yang pertama terdapat sumber sinar X, penghasil, dan juga sumber energinya. Lalu untuk kolimatornya ini, yang pertama membentuk berkas, menghilangkan sinar X, dan mengatur areanya. Untuk meja pasien ini, maka posisi pasien dirancang untuk memfasilitasi posisi yang optimal, gerakannya harus terkontrol, dan juga tetap memperhatikan keselamatan pasien. Untuk intensifier-nya ini, dia digunakan sebagai penerima sinar X, mengkonversi sinar X menjadi cahaya yang lebih terang, dan menguatkan cahayanya untuk menghasilkan gambar yang detail. Lalu sistemnya ini berupa sistem kamera video yang merekam gambar, lalu mengkonversinya serta mentransmisikan data ke monitor dalam bentuk gambar. Untuk pemrosesannya ini, yang pertama setelah diterima, dia akan meningkatkan kualitas gambar dengan penyesuaian kontras. Lalu untuk algoritmanya diproses untuk menampilkan gambar detail yang lebih baik. Kemudian sistem deteksi ini fluoroskopi, kontrol tingkat eksposur otomatis, dan juga mode operasi fluoroskopi. Sudah saya singgung beberapa topik di sini untuk sebelumnya. Kita langsung mengenai peran detektor dalam sistem fluoroskopi, yaitu mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan detail gambar, mengubah sinar X menjadi gambar real-time imaging, mendukung teknik pemrosesan gambar.
Nah, untuk komponen layar masukan ini pada bagian satu dia merupakan jeda vakum, di mana ini adalah lapisan pertama pada layar masukan 2 dan berfungsi untuk mencegah masuknya udara ke dalam ruang 2. Yang kedua, lapisan mendukung membantu menopang lapisan fosfor dan fotokatoda. Yang ketiga, lapisan fosfor mengubah sinar X yang diterima menjadi cahaya tampak. Yang keempat, fotokatoda mengonversi cahaya tampak yang dihasilkan oleh fosfor menjadi elektron. Nah, untuk sistem optik elektron ini, sinar X diapkan menjadi cahaya yang kemudian mengeluarkan elektron dari layar ke dalam volume evakuasi 2. Energi kinetik setiap tingkat drastis seiring dengan percepatan dan dilepaskan dari fotokatoda dengan energi kinetik yang sangat gitu. Sehingga untuk media listrik. Lalu pada fosfor keluaran ini lebih dan pada fosfor. Lalu untuk sistem kamera dan monitor video ini dia sangat peka terhadap sistem OCCD ada substrate yang dihubungkan secara optik ke layar output 2. Nah, pada fluoroskopi ini distorsinya berupa pinhole dan disebutkan volumenya berupa ISO dari proyeksi gambar dan fosfor yang melengkung ke fosfor keluaran datar. Nah, distorsi ini terjadi karena gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam pembuat gambar. Maka dari itu diperlukan kontrol tingkat eksposur otomatis, di mana laju pencahayaan dalam sistem fluoroskopi akan dikontrol secara otomatis. Ini sudah sempat saya singgung pada bagian sebelumnya, maka kita akan lanjut untuk meningkatkan tingkat eksposur berdasarkan ketebalan pasien ini. Biasanya dilakukan pada sistem model kita CT dan X-ray yang dirancang untuk menyesuaikan tingkat eksposur sinar berdasarkan ketebalan jaringan pasien, di mana dia diadaptasikan sesuai sensor pengukur, penyesuaian intensitas, pengukuran pada relatif dan juga kecepatan adaptasinya. Dan dampaknya ini berupa kontrasnya akan bergantung pada eksposur, dan eksposur rendah ini meningkatkan kontras lokal sehingga optimasi untuk kualitas dosis juga diperlukan. Lalu pada IRC ini terdapat juga pilihan mode di mana terdapat mode dosis rendah, konvensional, dan juga kontras tinggi. Untuk operasi fluoroskopinya ini terdapat mode fluoroskopi kontinu di mana sinar X akan secara kontinu digunakan 0,5 hingga 6 mA saja, sedangkan fluoroskopi berdenyut ini digunakan untuk menghasilkan serangkaian pulsa sinar X pendek yang menghasilkan 30 menit per detik. Untuk modenya ini dapat dilihat ilustrasinya seperti ini, dan bidang pandang pada mode pembesarannya juga seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana CT-nya bekerja dalam mendeteksi pasien. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, masih mengenai fluoroskopi.